Salam, perkenalkan nama saya Desta Kuduloya, NIM 232006, Program Studi Pendidikan Biologi, kelas B. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi PTS Anatomi Hewan. Di sini saya mengambil topik tentang kelas amfibi. Saya akan menjelaskan tentang pencernaan, respirasi, pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada katak atau amfibi. Di sini saya juga memaparkan tentang gambar sistem pencernaan amfibi, di mana ada kerongkongan, lambung, usus, kloaka, mulut, hati, kantung empedu, dan pankreas. Fungsi pencernaan pada amfibi itu terdapat empat fungsi, yaitu fungsi rongga mulut, kerongkongan, terdapat 6 rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Di sini saya akan memberitahukan tentang fungsi rongga mulut pada katak, yaitu untuk melindungi bagian gigi dan juga bagian awal masuknya makanan. Fungsi yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai pengantar makanan dari rongga mulut atau kopong oris untuk menuju makanan masuk ke dalam organ lambung. Pencernaan yang ketiga yaitu lambung, berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang keempat, usus halus. Secara umum, usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa makanan. Fungsi yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa makanan, pembuangan urin, dan sebagainya. Poin yang berikut tentang respirasi pernapasan, di mana katak mempunyai 4 alat pernapasan, yaitu insan, kulit, mulut, dan paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pernapasan insan. Katak menggunakan insan untuk bernapas, namun insan pada katak hanya muncul saat katak berada di fase menjadi berudu. Alat pernapasan yang kedua yaitu kulit. Alat pernapasan utama hewan amfibi satu ini adalah kulit. Pernapasan kulit katak selalu lembab karena terdapat kelenjar mukus pada permukaan tubuhnya. Kulit katak selalu lembab karena kulit katak merupakan hasil modifikasi dari insan yang digunakan selama ia jadi berudu. Di sini saya juga memaparkan tentang gambar respirasi pada katak, di mana ada glotis, paru-paru, coane, bronkus. Di sini ada gambar mekanisme respirasi katak. Alat respirasi berikut yaitu mulut. Mulut pada katak berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Yang terakhir, paru-paru. Paru-paru pada hewan amfibi termasuk katak adalah tipe-tipe paru-paru yang sederhana. Bentuk paru-paru biasanya berupa lipatan alveoli. Fungsi dari lipatan alveoli pada katak berfungsi untuk meningkatkan pernapasan katak. Poin yang berikut tentang ekskresi. Alat ekskresi pada katak yang paling utama berupa ginjal atau mesonefros. Ginjal pada katak berjumlah sepasang, terletak di kanan dan di kiri tulang belakang. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah terakumulasi dalam tubuh agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Poin yang berikut tentang sirkulasi pada amfibi.
Alat sirkulasi darah katak terdiri atas jantung, arteri, vena, kapiler, dan sinus venosus. Jantung terdiri dari 3 ruangan, yaitu arterium kiri, arterium kanan, dan 1 ventrikel. Di sini saya juga memaparkan tentang gambar sirkulasi, di mana dari menuju seluruh tubuh, lalu menuju paru-paru, arterium kanan, arterium kiri, anteriosus, sinus venosus, dan ventrikel. Di sini saya juga memaparkan tentang gambar jantung pada amfibi, di mana ada paru-paru, kapiler respiratori, seram di kanan, seram di kiri, bilis, kapiler sintemik. Sistem sirkulasi darah pada katak. Darah kaya O2 dari vertikal dipompa menuju arteri untuk diedarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan tubuh. Di sini saya juga memaparkan tentang sistem rangka pada amfibi. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian-bagian yang lunak. Fungsi rangka adalah untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang vital. Melekatnya otot daging berguna untuk gerak dan berjalan. Pada fase cebong atau berudu, tulang-tulang mas lunak, kemudian pada fase dewasa menjadi keras. Bangsa amfibi merupakan vertebrata yang pertama mempunyai sternum atau tulang belakang, tetapi perkembangannya kurang sempurna. Sebagian besar amfibi mempunyai 2 pasang tungkai dengan 4 jari kaki pada kaki depan dan 5 jari kaki belakang. Kecuali itu disebabkan oleh otot-otot daging yang dapat memanjang dan memendek sebagai penggeraknya. Pada tulang yang panjang dibedakan atas bagian ventral dan disebut diapfise, sedangkan kedua ujungnya disebut epifise. Sistem otot pada amfibi seperti sistem-sistem organ lainnya sebagai transaksi antar ikan dan reptil. Sistem otot pada ikan berpusat pada gerakan tubuh ke lateral, membuka dan menutup mulut serta gil apertura cela insan, dan gerakan siri yang relatif sederhana. Sistem otot pada amfibi masih matemerik seperti pada ikan, tetapi tampak tanda-tanda perbedaan. Sekat horizontal membagi otot dorsal dan ventral. Bagian dari otot epeksial atau dorsal mempengaruhi gerakan kepala. Di sini saya menyajikan gambar tentang otot. Tubuh katak dan vertebrata lainnya mengandung 3 macam otot daging, yaitu otot daging bersyarat halus, otot daging jantung, dan otot daging bersyarat melimpah. Dalam banyak gerakan berbagai tubuh, beberapa otot daging bereaksi bersama dengan beberapa kontraksi. Koordinasi dalam hal tersebut dilaksanakan oleh sistem saraf. Tiap-tiap serat atau berkas otot mempunyai akhir ujung saraf motoris yang membawa perintah untuk kontraksi. Ya, dalam video atau kelas yang saya ambil, saya mengambil kesimpulan tentang hewan amfibi adalah hewan yang hidup di 2 alam, di darat dan di air. Hewan yang bertulang belakang, hewan yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih.